Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Ahad yang baik ini. Alhamdulillah di studio telah hadir dua saudara kita. Yang pertama Bapak Ustadz Hamdanil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Hamdanil adalah Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di PPDI Aceh. Ya. Jadi sebuah perkumpulan dari penyandang cacat, di dalamnya keseluruhan ya. Cacat netra, cacat lain-lain ya. Beliau ketuanya. Dan alhamdulillah di sini juga hadir Razali, ya, seorang pemuda jamaah salat subuh yang saya ajak tadi ketemu di masjid. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Razali ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita akan bicarakan tentang Islam dan kaum disabilitas. Ya. Jadi bagaimana dalam Islam? Islam tidak membeda-bedakan. Jadi kalau di dunia ini ada saudara-saudara kita yang cacat anggota, tapi di mata Islam itu hal yang wajar. Kelebihan di dalam Islam adalah keimanan dan ketakwaan, atau tidak cacat mentalnya. Kalau cacat mental juga tidak dibenci oleh Islam, justru dihormati. Misalnya orang-orang yang sudah majnun. Majnun itu kehilangan akal, gila. Allah sangat memuliakan mereka. Tidak wajib apa-apa dan tidak berdosa. Hana bayar sembahyang orang pungo kan. Hana bayar puasa, hana dosa. Maka orang-orang pungo ya, nah yang keramat. Keramat dia tuh. Contoh ya, sekitar tahun 70-an dulu, ada seorang Habib di Sunda. Beliau itu tidak waras lagi. Tapi datang orang, hai Tengku Habib, kata tadi orang mulake begitu hujan, mulake aja. Ya Allah ya Tuhanku, nu putra nu jian tadi dah orang. Langsung reduk, langsung ujian. Gebila Allah walaupun kan kurang sehat di kalian itu. Ya. Dan contoh-contoh lain juga ada. Pemirsa JTV, agama Islam sebagai agama Allah sangat menghargai, sangat memuliakan orang-orang yang diberi cobaan di dunia. Dalam hadis Qudusi ya, dikatakan oleh Rasulullah yang mengatakan, tetapi dengan kalimat Allah. Itu hadis Qudusi namanya. Kalau hadis biasa itu ucapan Rasulullah. Tapi kalau hadis Qudusi, ucapan Allah yang direwal kembali atau diucapkan kembali oleh Rasulullah. Dalam hadis Qudusi dikatakan, ini khusus untuk tunanetra. Barang siapa aku itu aku Allah, mengambil penglihatannya, hambaku itu bersabar dan bertakwa, dia tidak ada lain balasannya kecuali surga. Masya Allah. Dan hadis itu tiga hadis berturut-turut, tapi maknanya sama. Ada yang riwayat Bukhari, ada yang riwayat Muslim, dan ada juga riwayat Abu Daud. Dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada sahabatnya
yang tunanetra, Ya. namanya Abdullah bin Ummi Ummi Maktum. Rasulullah sangat cinta kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah sangat sayang kepadanya dan dijamin masuk surga. Cara dijamin begini. Suatu hari sengaja Rasulullah bercanda dalam makna membuat Abdullah itu susah. Iya. Orang buta tidak masuk surga. Iya. Dia bilang. Lalu menangis. Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah, aku sangat takut kepada neraka. Aku beriman bertakwa, aku mencintaimu ya Allah. Kenapa aku tidak masuk surga? Gitu. Dia nangis. Anak muda itu. Dia anak muda. Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu Rasulullah mengulangi, karena dalam surga tidak ada yang cacat apa-apa. Masya Allah. Gitu. Dalam surga tidak ada orang tua, tidak ada orang pincang, tidak ada orang muda. Jadi semua sudah disempurnakan kembali. Masya Allah. Dikembalikan apa yang kurang, ya. Dan penghuni surga itu semua ganteng-ganteng. Wajahnya seganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Dan semua muda-muda, ya. Dikatakan mudanya semuda Isa, Nabi Isa alaihissalam, 30 tahun. Jadi nggak ada orang tua, nggak ada orang yang sudah keropos. Semua orang-orang muda. Perempuan itu rata-rata seperti Fatimah. Jadi usia Fatimah waktu kawin itu 18 tahun. Nah, mudah-mudahan kita bertiga ini dan semuanya jamaah pemirsa ACTV menjadi jalan-jalan penghuni surga. Amin. Baik pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, kita minta tanggapan dari Bapak Hamdanil tentang organisasi yang beliau pimpin saat ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Hamdanil dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DPD PPD Aceh. Ya. Kami adalah bergerak di semua penyandang disabilitas ya. PPDI ini adalah mencakup semua penyandang disabilitas dan seluruh Aceh saya yang pimpin. Untuk PPDI saat ini kami itu memang ada pemilihan setiap 5 tahun sekali gitu. Dalam PPDI kita selalu memperjuangkan hak hidup, harkat dan kewajiban penyandang disabilitas untuk menikmati haknya ya, mengacu mungkin ke sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu mereka selalu menuntut keadilan itu, sehingga lahirlah perkumpulan semacam ini. Kami berjuang melalui organisasi PPDI ini gitu. Ditambah lagi ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ada turunan PP 70. Di situ sudah ada rencana induk penyandang disabilitas ya, RIPD gitu. Jadi kita selalu menyuarakan bagaimana ke depan ya disabilitas ini mendapatkan hak yang sama gitu. Kalau bisa kita berharap ada kelahiran kanun ya, kanun disabilitas, supaya penyandang disabilitas ini betul-betul memiliki keutuhan hak ya yang sudah diatur oleh undang-undang atau kanun. Itu kita berjuangkan karena mereka juga ya mungkin rata-rata penyandang disabilitas yang ada di seluruh Aceh ini kan masih boleh dikatakan mungkin 90% itu masih di bawah kemiskinan. Jadi mereka butuh akomodasi hak hidup atau rumah, pekerjaan, SDM ya. Karena kenapa itu yang kita harapkan, dengan adanya peningkatan ilmu, mereka punya SDM, punya kapasitas, sehingga mereka bisa mengurangi kemiskinan. Karena semua itu, kenapa ada kemiskinan? Karena itu ada kebodohan di sana. Mereka tidak punya pengetahuan sehingga mereka tidak bisa mengisi lini-lini atau peluang-peluang kerja yang ada
dari pemerintah atau swasta gitu. Apalagi belum ada lahirnya kanun, ya mungkin peluang untuk kerja juga masih sangat ini sekali ya. Jadi belum ada pendapatan yang jelas. Jadi kita berharap melalui media TV ini ya adalah perhatian-perhatian masyarakat atau siapapun yang berkompeten di bidang ini gitu. Dan di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 3 nanti itu ada HDI, Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Itu yang seharusnya ya setiap tahun itu kita adakan kegiatan di tanggal 3 Desember jatuhnya. Untuk tahun ini mungkin kita PPDI akan kerjasama dengan pemerintah Aceh melalui Dinsos. Kita akan melakukan kegiatan bersama. Di sana ada olahraga, ada perlombaan-perlombaan, ada seremoni, mungkin ada dialog interaktif dan ada advokasi gitu. Itu kita akan mengajak seluruh disabilitas atau DPC-DPC PPDI yang ada di seluruh kabupaten kota. Kita akan hadir ke Banda Aceh. Di sana juga kita akan adakan Long March atau Karnaval supaya di hari tanggal 3 itu bisa kita tunjukkan bahwa hari ini adalah Hari Penyandang Disabilitas. Jadi sangat kami bangga sekali hari ini diajak kemari oleh Pak Ustadz Amir Hamzah, sehingga saya bisa menyampaikan hal-hal seperti ini yang mungkin perlu mendapatkan perhatian atau masukan-masukan dari masyarakat luas gitu. Begitu Pak Ustadz. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya. Memang punya SDM-nya, cara bicara luar biasa ya. Ya. Jadi Pak Hamdanil, kalau sedikit lagi mau menghafal ayat Quran dan hadis ya, bisa jadi penceramah. Insya Allah ya. Karena bahasanya bagus, Ya. berkualitas. Ya. Mungkin nanti kita coba sekali ceramah di Jumat Berkah. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, Ya. ya. Baik, kita dengar tanggapan dari anak muda tentang orang-orang yang disabilitas di mata anak muda, bagaimana mereka melihat kaum ini. Silakan, Radali. Terima kasih Pak Ustaz. Ini misalnya saya gini, saya lihat Pak Dani ini saya salut. Karena Iya. dengan terbatas kayak ini, Pak Ustaz, mesti Pak Dani sebagainya keadaan kekurangan, Iya. tapi beliau masih bisa memperjuangkan. Iya. Dan setiap hari bisa ibadah 5 waktu. Saya Iya. salut. Iya, Dan salut. di subuh ada yang jemput. Iya. Dengan keadaan kayak gini dia dengan kekurangan, Iya. tapi waktu subuh ada orang yang datang jemput. Iya, iya. Sholat berjamaah. Luar Kita biasa. sebagai manusia yang sempurna, kita bilang yang misalnya fisik kita sehat semua, kenapa kita enggak? Iya. Kita mencontohkan Pak Dani ini yang berusaha dan begitu banyak. Kalau di mata saya melihat Pak Dani ini, saya banyak belajar dari beliau. Iya, bagus sekali. Banyak kekurangan, Iya. siapapun. Memang karena namanya juga kalau kita ambil Hamdan itu orang yang mendapat pujian. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kita ambil Daniel, nama seorang Rasulullah, ya, itu Nabi setelah Nabi Musa. Ya. Tapi tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Tapi nama Nabi Daniel itu disebut dalam hadis Nabi. Masya Allah. Ada nabi lain juga, beberapa orang yang saya kenal namanya itu tidak disebut dalam Al-Quran, tapi sangat terkenal. Nabi Sis Ya. tidak juga dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Habakuk itu namanya. Ya. Kemudian Dunnun, nama Nabi juga. Ya. Ada lagi Nabi Samaul. Ada lagi yang sangat terkenal Nabi Khidir. Ya. Tidak disebut dalam Al-Quran. Ada juga Nabi yang sangat terkenal juga Nabi Udair. Ya. Nabi Udair ini nanti kita ceritakan sedikit tentang Nabi Udair ya. Ya. Ya.
Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.